Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai sejahtera selalu, dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun, Salam Rahayu ingkang kinasih. Saudaraku, disiarkan dari kota Mojokerto bersama saya Sri Rama untuk bisa memberikan wawasan kebangsaan atau ilmu pengetahuan bagi kita semua, khususnya semua saudara-saudariku se-Nusantara, baik dari kalangan bawah, menengah, dan atas. Artinya kalangan bawah adalah masyarakat sekitar yang sangat perlu bimbingan dan memberikan satu support bagi mereka untuk supaya mendapatkan keadilan di kehidupan di negara ini, Republik Indonesia. Karena apa? Masyarakat ini sangat butuh bimbingan dan support dari pusat pemerintah dengan konsep dan kurikulum atau sistem yang terus update untuk bisa memberikan pembinaan, gambaran dari segi nilai luhur pekerjaan, nilai luhur kesehatan, nilai luhur pendidikan yang harus disampaikan secara spiritual dan baik. Maka Sri Rama ingin memberikan wacana kepada para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dinas-dinas terkait, DPR, Menteri, ataupun Bapak Presiden, kiranya bisa memberikan satu wawasan kebangsaan, perdampingan, pembinaan secara menyeluruh. Artinya apa? Kalau Dewan Perwakilan Rakyat atau yang diwakilkan sebagai wali rakyat harusnya mengkaji di setiap daerah itu harus ada posko-posko. Nah, posko itu sangat penting buat masyarakat untuk menjaring inspirasi, karena dari imajinasi keinginan yang disampaikan, kalau tidak ada posko yang ada di daerah-daerah, khususnya di setiap kelurahan ada 10 pemuda, obrolan ataupun pengajuan atau inspirasi yang ditampung dalam masyarakat untuk menuju ke pusat. Maka harapan saya dengan cara itulah yang paling bagus, yang paling taktis, paling titis, yang bisa menjaring inspirasi dari masyarakat bawah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Maka berfungsional. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat harusnya membuat satu sistem atau terbentuk di daerah-daerah masing-masing yang dikelola Karang Taruna yang bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan wacana gambaran yang baik. Akhirnya di dalam inspirasi atau keinginan masyarakat bawah itu tersampaikan melalui satu konsep yang diatur oleh program-program yang akan dibuat ataupun inspirasi yang mau dinaikkan ke atas. Adapun penyelesaian masalah, lain daerah, lain ladang, lain ikannya. Jadi setiap daerah itu memiliki kultur kebudayaan. Nah, di sini kita bersinergi dengan sosial budaya. Nah, untuk itu butuh pembinaan yang selektif, yang khusus, yang berbentuk bukan hanya wacana atau teori konsep, tapi perilaku prosesnya harus dijalankan dengan seksama dan baik. Maka di situ terjadi kesejahteraan. Apalagi kalau kita membentuk sebuah konsep itu di dalam gambar Pancasila itu sudah ada, yaitu gambar-gambar ikon. Contohnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu gambarnya bintang. Apa makna bintang itu? Yang kedua adalah rantai, maknanya yaitu sinergi bergotong royong, artinya saling mengikat dan tidak terlepas, persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga yaitu gambar pohon beringin, artinya apa? Bisa mengayomi. Di situ ada pembinaan yang terayomi oleh dinas-dinas pemerintahan atau tokoh-tokoh masyarakat. Ada tokoh agama, tokoh budaya, itu mengayomi. Jadi tidak hanya teori saja atau pembicaraan saja atau hanya sebuah konsep saja, tapi akan diterjunkan sebuah perilaku, dan proses perilaku itu bisa mewujudkan kenyataan. Apalagi di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, itu ada hikmat atau dipimpin siapa? Tapi hikmat yaitu sebuah kesadaran diri
pengertian diri melalui keilmuan dan pengetahuan yang baik. Saudaraku, untuk mencapai sila kelima menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ada ikon padi dan kapas. Maka kita harus cinta dengan pertanian, sandang dan pangan itu diutamakan. Maka banyaknya demonstrasi saat ini hanya satu sebenarnya, tidak ada kemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sri Rama mengajak Anda sebagai sang duta Pancasila untuk berapresiasi, menyambungkan lidah rakyat menuju ke pusat. Dan ingat, kunci awalnya adalah keikhlasan penuh, legowo, jujur, tidak ada kebohongan, kemudian berani melakukan sebuah tindak kebenaran, dan selektif dengan aturan hukum yang ada, hukum agama, hukum sosial budaya, hukum pemerintah, hukum alam semesta keseimbangan. Yang paling akhir, hukum yang dahsyat adalah hukum perilaku kita, perilaku kepada alam, yaitu hukum karma. Maka satu keinginan kami, jangan korupsi. Karena korupsi itu merusak jiwa dan bisa merusak tatanan kehidupan pribadi keluarga Anda. Kasihan buat anak-anak Anda yang menanggung resiko hukum yang karma Anda lakukan. Karena hutang piutang yang dijalankan kita sebagai manusia, maka yang menanggung resiko adalah saripati kita atau anak-anak kita yang dilahirkan dari sperma kita, dari saripati kita, untuk bisa menanggung resiko apa yang Anda lakukan. Saya Sri Rama dari Mojokerto, semoga bermanfaat dan semoga bisa membawa nilai luhur ini kebangsaan untuk tujuan penyelamatan umat sebaik-baiknya. Salam rahayu ingkang kinasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun.